Perkembangan ekonomi Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir sungguh menakjubkan. Dahulu negara agraris, Tiongkok sekarang menjadi kekuatan ekonomi dunia. Transformasi ini didorong oleh sistem ekonomi yang unik, perpaduan antara sosialisme dan kapitalisme. Model gabungan ini mendorong Tiongkok ke panggung dunia, tetapi juga menciptakan tantangan tersendiri untuk masa depan bangsa. Kisah kebangkitan ekonomi Tiongkok dimulai di akhir tahun 1970-an. Deng Xiaoping memulai reformasi yang membuka negara untuk investasi asing dan swasta. Ini sangat berbeda dari ekonomi terpusat yang berlaku sejak 1949. Hasilnya sangat transformatif. Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa pesat. Jutaan orang terbebas dari kemiskinan. Tiongkok menjadi pemain utama dalam perdagangan dan investasi global. Namun, transformasi yang cepat ini juga memiliki tantangan. Tiongkok masih bergelut dengan kesenjangan pendapatan, kerusakan lingkungan, dan kebutuhan akan reformasi ekonomi dan politik yang berkelanjutan. Gabungan unik sosialisme dan kapitalisme Tiongkok sering disebut sosialisme dengan ciri khas Tiongkok. Sistem ini menjaga kendali Partai Komunis atas sektor-sektor ekonomi penting, tetapi juga memberi ruang bagi peran sektor swasta yang cukup besar. Kombinasi inilah yang mendorong pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sangat cepat. Pemerintah Tiongkok, di bawah Partai Komunis, punya peran penting dalam perencanaan ekonomi. Pemerintah menetapkan tujuan dan prioritas ekonomi secara umum, dan juga mengarahkan investasi di industri-industri utama. Ini memastikan pembangunan ekonomi sejalan dengan tujuan nasional. Meskipun peran pemerintah kuat, perusahaan-perusahaan swasta tumbuh subur di Tiongkok. Sekarang, banyak sektor swasta yang memberi sumbangan besar pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Campuran kendali negara dan swasta menjadi kunci keberhasilan ekonomi Tiongkok, dan tetap menjadi ciri khas model ekonomi unik Tiongkok. Perubahan ekonomi Tiongkok ditandai dengan penerimaan kekuatan pasar secara perlahan tapi besar. Perpindahan ke ekonomi yang fokus pada pasar ini jadi kunci keberhasilan Tiongkok. Ini membuat kegiatan ekonomi lebih efektif dan inovatif, serta menarik banyak investasi asing. Adanya mekanisme pasar meningkatkan persaingan. Ini mendorong bisnis jadi lebih efektif dan inovatif. Perusahaan Tiongkok sekarang jadi pemain penting di berbagai industri, termasuk teknologi, manufaktur, dan jual beli online. Ini bukti keberhasilan perubahan ekonomi Tiongkok yang fokus pada pasar. Investasi asing berperan penting dalam kemajuan ekonomi Tiongkok. Tertarik dengan pasar Tiongkok yang besar dan biaya pekerja yang murah, perusahaan asing telah menginvestasikan triliunan dolar. Aliran modal ini mendorong industrialisasi dan modernisasi Tiongkok, serta membantu memasukkan Tiongkok ke ekonomi dunia. Meskipun menerima sistem pasar, pemerintah Tiongkok tetap berperan penting dalam mengatur ekonomi. Ini membuat pemerintah bisa mengarahkan pembangunan dan mengatasi masalah pasar. Ini juga menunjukkan keyakinan pemerintah Tiongkok pada ekonomi campuran. Salah satu ciri khas sistem ekonomi Tiongkok adalah interaksi antara pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah memegang kendali yang kuat dalam mengarahkan ekonomi, tetapi juga memberikan ruang bagi sektor swasta untuk berkembang. Peran pemerintah Tiongkok lebih dari sekadar menentukan tujuan ekonomi secara umum. Pemerintah secara aktif mendorong industri-industri strategis, termasuk energi terbarukan, manufaktur teknologi tinggi, dan kecerdasan buatan. Pemerintah mencapai hal ini melalui subsidi, keringanan pajak, dan investasi langsung. Sementara pemerintah membentuk ekonomi, sektor swasta muncul sebagai mesin pertumbuhan yang dinamis. Para pengusaha Tiongkok mendirikan perusahaan-perusahaan yang kompetitif secara global di berbagai sektor, dari teknologi hingga e-commerce. Pemerintah mendukung perusahaan-perusahaan swasta, mengakui pentingnya inovasi dan penciptaan lapangan kerja. Pendekatan ganda ini memainkan peran penting dalam keberhasilan ekonomi Tiongkok. Arahan strategis dari pemerintah memfokuskan sumber daya pada sektor-sektor kunci. Dinamisme sektor swasta mendorong inovasi dan peluang-peluang baru. Namun, menjaga keseimbangan ini tetap menjadi tantangan. Pemerintah harus terus menyesuaikan kebijakan untuk mendukung sektor swasta, sekaligus memastikan pembangunan ekonomi memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem ekonomi Tiongkok yang unik telah menghasilkan beberapa keuntungan.
Negara ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, mengangkat jutaan penduduknya dari kemiskinan, dan menjadi pusat ekonomi global. Salah satu keunggulan utama model Tiongkok adalah kemampuannya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka panjang. Pertumbuhan yang berkelanjutan ini memungkinkan Tiongkok untuk berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Investasi ini mendorong ekspansi ekonomi dan meningkatkan taraf hidup jutaan orang. Keunggulan lain dari sistem Tiongkok adalah kapasitasnya untuk perencanaan jangka panjang dan investasi strategis. Kemampuan pemerintah untuk mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor tertentu memungkinkan Tiongkok untuk mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang-bidang seperti energi terbarukan dan kereta cepat. Pendekatan strategis ini telah memainkan peran penting dalam kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global. Terakhir, model Tiongkok terbukti mampu beradaptasi dengan kondisi ekonomi global yang terus berubah. Kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dan melakukan reformasi memungkinkan Tiongkok mengatasi krisis ekonomi dan mempertahankan lintasan pertumbuhan yang positif. Fleksibilitas dan responsivitas ini penting bagi keberhasilan ekonomi Tiongkok. Meskipun model ekonomi Tiongkok telah mencapai banyak hal, ada juga beberapa kekurangan dan potensi masalah. Mengatasi tantangan-tantangan ini penting untuk keberlanjutan dan agar pertumbuhan ekonomi Tiongkok bisa dirasakan oleh semua orang. Salah satu kekhawatiran utama adalah jurang antara si kaya dan si miskin. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok telah mengangkat jutaan orang dari kemiskinan, tetapi juga menyebabkan kekayaan terpusat pada segelintir orang kaya. Ketimpangan ini dapat memicu keresahan sosial dan mengancam kepercayaan pada model Tiongkok jika dibiarkan. Tantangan lain datang dari kurangnya kebebasan politik. Kekuasaan Partai Komunis menimbulkan pertanyaan tentang keterbukaan dan pertanggungjawaban. Kurangnya kebebasan politik dapat menghambat inovasi dan membatasi potensi pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Selain itu, model ekonomi Tiongkok juga berdampak pada lingkungan. Industrialisasi yang cepat menyebabkan polusi udara dan air yang parah, yang mengakibatkan masalah kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Mengatasi masalah lingkungan ini penting untuk keberlanjutan jangka panjang pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Bagian 7. Dampak pada masyarakat, campuran. Perubahan ekonomi Tiongkok punya dampak besar bagi masyarakatnya. Ada yang baik, dan ada yang kurang baik. Ratusan juta orang tidak miskin lagi dan hidupnya jadi lebih baik, tapi kesenjangan sosial di negara ini juga makin lebar. Yang paling kelihatan dari kemajuan ekonomi Tiongkok adalah standar hidup yang jauh lebih baik untuk sebagian besar penduduk. Sekarang, sekolah, rumah sakit, dan teknologi lebih mudah diakses, khususnya di kota-kota. Munculnya banyak orang kaya baru mendorong orang belanja lebih banyak dan membuka kesempatan untuk hidup lebih sukses. Tapi, kemajuan ini tidak merata. Jarak antara si kaya di kota dan si miskin di desa makin jauh. Jadinya masyarakat terbagi-bagi dan bisa timbul masalah sosial. Selain itu, pembangunan yang cepat bikin susah. Misalnya cari rumah yang terjangkau dan dapat layanan kesehatan yang bagus, terutama di kota-kota besar yang ramai. Pemerintah perlu perkenal masalah ini supaya semua orang bisa menikmati hasil kemajuan ekonomi. Bagian 8. Kesenjangan yang semakin lebar, ketimpangan ekonomi. Salah satu tantangan paling mendesak yang dihadapi Tiongkok saat ini adalah ketimpangan ekonomi. Meskipun negara ini telah membuat kemajuan luar biasa dalam mengurangi kemiskinan, jurang antara si kaya dan si miskin terus melebar. Kecenderungan ini mengancam stabilitas sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi Tiongkok dalam jangka panjang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan di Tiongkok. Pertumbuhan cepat sektor swasta, meskipun menciptakan banyak kekayaan, juga menyebabkan pendapatan terpusat pada segelintir pengusaha dan investor. Di saat yang sama, gaji banyak pekerja tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup, terutama di perkotaan. Perbedaan pembangunan ekonomi antar daerah semakin memperlebar kesenjangan ini, di mana kota-kota pesisir berkembang jauh lebih pesat daripada daerah pedalaman. Menangani kesenjangan yang semakin lebar ini sangat penting untuk memastikan kerukunan sosial dan mempertahankan kepercayaan terhadap pemerintahan Partai Komunis.
Pemerintah telah menyadari perlunya pemerataan pendapatan yang lebih baik, dan telah menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan upah minimum, memperluas jaminan sosial, dan memajukan pembangunan pedesaan. Namun, masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor struktural yang menyebabkan ketimpangan, dan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Bagian 9. Menavigasi masa depan, tantangan dan peluang. Saat Tiongkok menatap masa depan, banyak tantangan dan peluang rumit yang menanti. Mengatasi masalah yang masih ada seperti kesenjangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan perlunya transparansi politik yang lebih besar, akan menjadi kunci untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan memastikan stabilitas jangka panjang. Salah satu tantangan paling mendesak adalah mengubah model pertumbuhan yang bergantung pada ekspor menjadi model yang lebih bertumpu pada konsumsi dalam negeri. Ini membutuhkan peningkatan permintaan dalam negeri dengan menaikkan upah, memperkuat jaminan sosial, dan mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata. Selanjutnya, Tiongkok harus mengatasi dampak lingkungan dari industrialisasi yang cepat. Berinvestasi dalam energi bersih, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan menangani polusi udara dan air sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Akhirnya, ada kesadaran yang semakin besar di Tiongkok akan perlunya reformasi politik yang lebih luas. Meskipun Partai Komunis tetap berkuasa, tuntutan untuk transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang lebih besar kemungkinan akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Menanggapi tuntutan ini akan menjadi penting untuk menjaga stabilitas sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Bagian 10. Kesimpulan, sebuah proses yang terus berjalan. Perkembangan ekonomi Tiongkok selama beberapa dekade terakhir sungguh menakjubkan. Dengan menggabungkan perencanaan sosialis dan reformasi pasar, negara ini telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa pesat, mengangkat ratusan juta penduduknya dari kemiskinan, dan menjadi kekuatan ekonomi dunia. Namun, model ekonomi Tiongkok juga memiliki beberapa masalah. Negara ini menghadapi masalah-masalah penting seperti kesenjangan pendapatan, kerusakan lingkungan, dan perlunya perubahan politik yang lebih terbuka. Menyelesaikan masalah-masalah ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan ekonomi Tiongkok yang berkelanjutan dan merata. Saat Tiongkok menghadapi berbagai hal rumit di abad ke-21 ini, kemampuannya untuk beradaptasi dan berubah akan menentukan apakah negara ini dapat mempertahankan kekuatan ekonominya sambil mengatasi tantangan sosial dan politik yang akan datang. Masa depan model ekonomi Tiongkok, dan tentu saja negara itu sendiri, masih terus berkembang.